Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan, mahasiswa IAI Al-Aziz semester 4 Hukum Tata Negara. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan terkait mata kuliah Hukum Acara Perdata. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang teori pembuktian dan alat-alat bukti. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, atau juga bisa disebut dalil-dalil yang saling berhubungan, yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena secara alamiah. Selanjutnya adalah teori pembuktian. Pengertian daripada teori pembuktian adalah untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai suatu hal atau suatu kasus tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan dengan pembuktian. Kata pembuktian itu sendiri berasal dari bahasa Belanda bewijs yang mempunyai dua makna. Yang pertama adalah perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, lalu yang kedua adalah sebagai akibat dari perbuatan tersebut, yaitu terdapatnya suatu nilai kepastian. Selanjutnya, teori pembuktian menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Eddie O. S. Harris memberikan kesimpulan dengan mengutip pendapat Ian Dennis bahwa kata evidence lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut hukum positif, sedangkan kata proof dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses evidence atau bukti. Nah, ini sependapat dengan Max M. Hock sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, berarti memberikan atau memperlihatkan bukti. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan itu berarti memberikan atau memperlihatkan bukti atau melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan atau menandakan atau juga bisa menyaksikan dan meyakinkan. Menurut pakar ahli R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa atau dalam suatu kasus. Pembuktian di sini berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Selanjutnya ada tujuan teori pembuktian. Yang pertama, bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yang berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah atau sesuai surat atau catatan dakwaan. Yang kedua, bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika memungkinkan harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya. Selanjutnya yang ketiga, bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut, dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum, terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan. Selanjutnya alat bukti dalam hukum acara perdata menurut pakar hukum. Menurut M. Yahya Harhab dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa alat bukti bewijs middle adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberikan keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara atau hukum untuk membantu penilaian hakim di dalam sebuah pengadilan.
Selanjutnya, 5 macam jenis dan bentuk alat bukti dalam perkara perdata. Yang pertama adalah alat bukti saksi. Pasal 1895 KUH Perdata menyebutkan pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan saksi? Pada dasarnya saksi adalah orang yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan, namun Mahkamah Konstitusi sudah memperluas makna saksi, termasuk pula orang-orang yang mengetahui suatu peristiwa dari orang lain. Selanjutnya, 5 macam jenis dan bentuk alat bukti dalam perkara perdata. Yang pertama adalah alat bukti saksi. Pasal 1895 KUH Perdata menyebutkan pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan saksi? Pada dasarnya saksi adalah orang yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan, namun Mahkamah Konstitusi sudah memperluas makna saksi, termasuk pula orang-orang yang mengetahui suatu peristiwa dari orang lain. Kedua adalah alat bukti surat atau alat bukti persangkaan menurut pasal 1915 BW KUH Perdata. Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terkenal atau ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Ada persangkaan berdasarkan undang-undang dan ada yang tidak berdasarkan undang-undang. Contoh persangkaan yang berdasarkan undang-undang adalah setiap anak yang dilahirkan dalam perkawinan memberikan status bapak bagi si suami dalam keluarga. Artinya suami dianggap sebagai bapak dari bayi yang lahir dalam perkawinan tersebut. Persangkaan hakim memberikan kebebasan kepada hakim untuk mempersangkaan sesuatu asalkan tetap berdasarkan fakta penting. Yang ketiga, alat bukti pengakuan berdasarkan pasal 1923 BW dan pasal 174 HIR ialah satu, pernyataan atau keterangan yang disampaikan salah satu pihak kepada pihak lain dalam pemeriksaan suatu perkara. Yang kedua, pernyataan atau keterangan tersebut diucapkan di muka hakim atau dalam persidangan. Yang ketiga, keterangan itu bersifat pengakuan atau convention bahwa apa yang dilakukan pihak lawan benar untuk sebagian atau seluruhnya. Pengakuan bisa dilakukan secara lisan atau secara tertulis. Pengakuan yang disampaikan para pihak langsung di depan hakim akan sangat kuat, tetapi pengakuan lewat kuasa hukum juga dibenarkan. Terdapat pada pasal 174 HIR menyebutkan pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti yang memberatkan orang yang mengaku, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan untuk itu. Ada 4. Persangkaan. Alat bukti yang diakui di dalam hukum adalah persangkaan yang di dalam pasal 1915 KUH Perdata diberikan pengertian, yakni persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui oleh umum. Ada 2 persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Yang kelima adalah alat bukti sumpah pemutus atau sumpah penentu. Salah satu pihak meminta pihak lain untuk mengucapkan sumpah untuk menggantungkan pemutusan perkara di antara mereka. Jika salah satu pihak bersedia mengucapkan sumpah pemutus, maka dengan sendirinya mengakhiri proses dari pemeriksaan perkara. Sumpah itu diikuti dengan pengambilan dan
menjatuhkan putusan berdasarkan ikrar sumpah yang diucapkan. Sekian presentasi dari saya, semoga menjadi manfaat dan ada kebermanfaat buat kita semua. Saya sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.